Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di video ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Suci Aulia, kelas 12 IPS 1 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dina Mariana dari kelas 12 IPS 2. Saya atas nama Dianggun Oktavia Pagasa dari kelompok 4. Setelah kita memperkenalkan diri masing-masing, kita lanjut untuk mendiskusikan hasil diskusi kami. Pendahuluan. Poin pertama yaitu latar belakang. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik. Secara konstitusional, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik. Demokratis berdasarkan prinsip kebahasaan, persamaan, dan persaudaraan. Terus poin kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menyebabkan lahirnya Orde Reformasi. Yang kedua, apa yang melatar belakangi terjadinya krisis multidimensional. Yang ketiga, bagaimana peran pemuda Indonesia dalam menyikapi adanya krisis multidimensional. Yang keempat, bagaimana perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada Orde Reformasi. Yang kelima, bagaimana keadaan pada saat reformasi. Yang keenam, permasalahan-permasalahan apa yang terjadi pada Orde Reformasi. Yang ketujuh, apa saja hikmah yang dapat diambil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir Orde Baru dan Orde Reformasi. Yang kedelapan, apa yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda sebagai penerus bangsa untuk melanjutkan informasi demi membangun Indonesia. Poin ketiga yaitu tujuan. Yang pertama, mengetahui lahirnya Orde Reformasi sebagai ujung tombak perubahan bangsa. Yang kedua, mengidentifikasi krisis multidimensional dan penyebab terjadinya. Yang ketiga, mengetahui perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Yang keempat, mampu mengambil hikmah dari terjadinya krisis multidimensional dari lahirnya Orde Reformasi. Yang kelima, mampu mengambil gambaran dalam menunjukkan sikap sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi pemuda dalam Orde Reformasi sebagai generasi penerus kebanggaan bangsa. Untuk poin yang keempat yaitu metode penulisan. Dalam menyelesaikan makalah ini, adapun kami menggunakan metode literatur atau studi kepustakaan melalui media cetak dan media elektronik. Terus poin yang kelima yaitu sistematika penulisan. Adapun makalah ini disusun menjadi 3 bab yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Bab pendahuluan terbagi atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Sementara itu, bab isi dibagi berdasarkan sub yang berkaitan dengan kondisi Indonesia sebelum reformasi dan pada masa reformasi terakhir. Bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang akhir masa periode Orde Baru di Indonesia. Jadi di Indonesia ini Orde Baru berlangsung selama hampir 3 dekade dan akhir masa periode Orde Baru itu terjadi di tahun 1990-an. Dan itu pun terjadi karena banyaknya krisis multidimensional yang terjadi pada saat itu. Oke, di sini dijelaskan ada 3. Yang pertama adalah krisis moneter. Jadi krisis moneter ini terjadi di awal Juli 1997 di mana nilai tukar rupiah pada awalnya adalah 2.500 per US dollar. Tetapi terus secara berkelanjutan nilai tukar ini melemah hingga 9% bahkan, lalu menyentuh angka 17.000 per US dollar. Lalu yang kedua, ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini adalah buntut dari krisis moneter yang terjadi di awal Juli
yang menyebabkan banyaknya PHK secara besar-besaran, perusahaan bangkrut, PHK besar-besaran, dan yang paling parahnya adalah harga barang pokok semakin naik. Ya. Lalu yang ketiga ada krisis politik. Krisis politik ini terjadi setelah Presiden Soeharto resmi dilantik oleh MPR menjadi presiden pada periode 1998 sampai 2003. Tetapi tidak berlangsung lama, ada mahasiswa dan gerakan mahasiswa dan masyarakat menentang hal ini. 4 poin utama dari penentangan ini adalah demokrasi yang tidak dilaksanakan secara semestinya. Di sini dikatakan bahwa Presiden Soeharto ini sudah menjabat terlalu lama. Lalu yang kedua, banyak anggota MPR, DPR, dan DPRD yang menerapkan sistem nepotisme. Yang ketiga, ada orientasi politik pemerintahan Orde Baru condong kepada negara barat. Jadi pada masa Orde Baru ini mereka mengikuti tren negara barat, begitulah secara umum. Lalu yang keempat adalah terjadi ketidakadilan dalam bidang hukum. Ya, ini karena Presiden Soeharto sudah menjabat terlalu lama, jadi masyarakat menilai ini sudah kelewatan hukum. Oke, lalu yang keempat ada krisis hukum. Nah, di sini pada masa Orde Baru hukum ini tidak terlalu berlaku ya, karena di sini hukum dijadikan alat pembenaran atas kebijakan penguasa. Jadi penguasa-penguasa di sini berkuasa di atas hukum. Jadi hukum di sini hanya dijadikan alat, bukan sebagai landasan terhadap sesuatu yang salah dan dihukum. Oke. Lalu yang kelima ada krisis kepercayaan. Jadi masyarakat ini sudah mulai tidak percaya kepada pemerintah karena ya dari awal tadi krisis politik itu. Presiden Soeharto menjabat terlalu lama, banyak krisis yang terjadi pada masanya, menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah. Oke, lanjut. Lalu di sini dikatakan ada juga pengunduran diri Presiden Soeharto. Ya, di sini ini adalah akhir dari kekuasaan Orde Baru. Presiden Soeharto mundur dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Karena didesak oleh mahasiswa dan masyarakat untuk turun dari situasi ini. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, ada perkembangan politik dan ekonomi setelah Orde Baru, atau bisa dikatakan setelah Presiden Soeharto turun. Jadi sesuai hukum yang berlaku, setelah Presiden Soeharto turun, wakilnya Pak B.J. Habibie itu naik menjadi presiden. Dan hebatnya Pak B.J. Habibie ini, dia bisa mengembalikan ekonomi Indonesia yang jatuh pada waktu Presiden Soeharto menjabat, bisa dinaikkan kembali. Dan ya Pak Habibie ini naik pada 31 Mei. Jadi selisih 3 hari dari turunnya Pak Soeharto. Jadi Pak Habibie ini juga dikenal sebagai orang yang jenius karena bisa menciptakan pesawat, dan dia bisa dikatakan sebagai presiden yang bisa membangkitkan bangsa Indonesia dari keterpurukan pada masa itu. Ya. Saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Pak Habibie dari setelah turunnya Pak Soeharto. Jadi setelah Pak Habibie naik jadi presiden, ada 5 hal yang harus dihadapi. Yang pertama adalah masa depan reformasi, masa depan ABRI, masa depan Pak Soeharto, masa depan negara-negara yang memisahkan di Indonesia, dan ada masa depan perekonomian bangsa. Ya. Lalu ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pak Habibie. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik. Lalu ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum. Lalu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang kedudukan dan posisi MPR dan DPR. Lalu ada kebijakan tentang ekonomi, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Lalu ada kebijakan untuk bebas menyatakan pendapat dan konferensi pers. Ya. Lalu pada saat pemerintahan Pak Habibie juga tanggal 20 Mei tahun 2002 Timor Leste itu melepaskan diri dari Republik Indonesia. Ya. Lalu pemerintahan Pak Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan kata sebutan Gus Dur. Jadi pada masa Pak Gus Dur ini dia diangkat jadi presiden dengan Bu Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya. Bu Megawati ini adalah anak dari Pak Soekarno ya. Jadi pada masa ini banyak terjadi gerakan separatisme yang terutama terjadi di Aceh, Maluku, dan Papua. Jadi di 3 daerah ini banyak terjadi gerakan separatisme yang membuat situasi negara sedang tidak kondusif. Lalu pada pemerintahan Pak Gus Dur ini juga banyak terjadi, sering
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan olehnya itu ditolak oleh MPR dan DPR ya. Oke, lanjut ke pemateri selanjutnya, silakan. 2.23 Pemerintahan Megawati Soekarno Putri tahun 2001 sampai 2004. Pembaharuan dilaksanakan secara drastis, menimbulkan kesulitan yang besar. Berakhirlah masa kepresidenan KH Abdurrahman Wahid. Akhirnya sidang DPR MPR memutuskan mengangkat Wakil Presiden Megawati menjadi Presiden 2003-2001. Kebijakan Presiden Megawati diantaranya: A. Memilih dan menetapkan, ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. B. Membangun tatanan politik yang baru, diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu susunan kedudukan MPR atau DPR dan pemilihan presiden dan wapres. C. Menjaga keutuhan NKRI. Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, dan Poso. D. Melanjutkan amandemen UUD 1945. Dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. E. Meluruskan otonomi daerah. Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah. 2.24 Pemerintahan SB Yudhoyono Yusuf Kalla tahun 2004 sampai 2009. Demikian pula kehidupan lingkungan pesantren melahirkan putra-putra terhormat bagi nusa dan bangsa. Lingkungan keluarga pondok pesantren termas Pacitan Keresidenan Madiun melahirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian pula Wakil Presiden Yusuf Kalla terlahir dari lingkungan kehidupan pesantren di Makassar sebagai daerah pengaruh Waliullah Syekh Yusuf. Susilo Bambang Yudhoyono SBY diangkat resmi sebagai Presiden RI dan Muhammad Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2004 untuk periode kepresidenan 2004 sampai 2009 M. Untuk kedua kalinya Presiden dari TNI Angkatan Darat. 2.2.5 Pemerintahan SBY Budiono 2009 sampai 2014. Masa pemerintahan SBY Budiono berlangsung sejak 2009 sampai 2014. Prestasi-prestasi yang telah dicapai adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pelayanan politik. 2. Meningkatkan pelayanan hukum. 3. Upaya mewujudkan good governance. 2.6 Pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kalla tahun 2014 sampai sekarang. Dalam masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla mengusung visi revolusi mental yang sasarannya sebagai berikut. A. Mengubah mindset, yaitu cara berpikir dan cara pandang dalam melakukan public service. B. Struktur organisasi harus ramping dan tidak boleh ada orang-orang dalam pemerintahan yang memiliki fungsi ganda. C. Kultur budaya kerja harus disiplin, tanggung jawab, mengedepankan kebersamaan dan gotong royong. 2.3 Demokrasi pada masa reformasi. 2.3.1 Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 2008, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintah yang seluruh rakyatnya turut serta pemerintah dengan perantara wakilnya. B. Otonomi daerah. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang pemerintahan daerah. Tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan pelayanan masyarakat. 2. Pengembangan kehidupan demokrasi. 3. Keadilan sosial. 4. Pemerataan wilayah daerah. 5. Pemeliharaan hubungan yang sesuai antar pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga ketuhanan NKRI. 6. Mendorong pemberdayaan masyarakat. 7. Menumbuhkan praksara dan keaktivitas masyarakat. 8. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD. C. Pemekaran provinsi. Berikut adalah beberapa provinsi yang telah mengalami pemekaran sejak masa reformasi. 1. Maluku Utara dengan ibu kota Sofifi
Ternate dimekarkan dari Provinsi Maluku pada Oktober 1990. 2. Banten dengan ibu kota Serang yang dimekarkan dari Jawa Barat pada Oktober 2000. 3. Kepulauan Bangka Belitung dengan ibu kota Pangkal Pinang pada 4 Desember 2000. 4. Gorontalo dengan ibu kota Gorontalo dari Sulawesi Utara pada 22 Desember 2000. 5. Irian Jaya Barat dengan ibu kota Manokwari dari Papua pada 21 November 2001. 6. Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjung Pinang dari Riau pada Oktober 2002. 7. Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuju dari Sulawesi Selatan pada 5 Oktober 2004. 8. Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selor dari Kalimantan Timur pada Oktober 2002. Pelaksanaan pemilu. A. Pemilu 1990. Pemilu 1999 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1990 untuk memilih 642 anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten atau Kota se-Indonesia periode 1990-2000. Bagian penutup untuk poin pertama yaitu kesimpulan. Reformasi merupakan gerakan moral untuk menjawab ketidakpuasan dan keprihatinan atas kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Reformasi bertujuan untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan demikian, hakikat gerakan reformasi bukan untuk menjatuhkan pemerintahan Orde Baru, apalagi untuk menurunkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Namun, karena pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto dipandang tidak mampu mengatasi persoalan bangsa dan negara, maka Soeharto diminta untuk mengundurkan secara legawa dan ikhlas demi perbaikan kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang akan datang. Poin kedua yaitu saran. Dengan adanya jaminan dalam melakukan kebebasan berpendapat, diharapkan masyarakat Indonesia mampu menyampaikan hal-hal yang menjadi aspirasi demi membangun bangsa di negara, segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Kebebasan berpendapat melalui berbagai media yang bertujuan sebagai sarana yang menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat diharapkan agar tidak disalahgunakan dengan penyampaian yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab sehingga berpotensi muncul terjadinya kesalahpahaman pada pihak-pihak tertentu. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.